Akhirnya kita telah sampai pada hubung kata yang menawarkan Mitsuki untuk bertukar posisi dengan Kazama. Namun, pelatih dan para tahun ketiga bilang kalau itu nggak perlu. Karena mereka percaya siapa yang jadi lawan Mitsuki pada akhirnya dialah yang bakalan menang. Lalu, seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Berkat Hayase yang bermain sebagai umpan, Mitsuki bisa dengan mudah melewati Marco. Namun, setelah berhasil melewati Marco, dia nggak bebas gitu aja. Dan malah terlihat kaget karena ada Seto yang udah siap menghadangnya. Di sini, kita juga kemudian tahu jika pelatih Akiko yang sebelumnya bilang ada dua orang yang harus diwaspadai, ia tidak menyebutkan nama Mitsuki. Bukan karena Mitsuki nggak berbahaya, tapi untuk menjaga kepercayaan diri para pemainnya. Terlebih lagi untuk Kazuhiko dan juga Marco yang berhasil dikalahkan sebelum babak pertama selesai. Ya, walaupun sebenarnya itu nggak valid karena gol Mitsuki yang enggak sah. Intinya sih maksud pelatih Akiko untuk memberikan kepercayaan diri kepada para pemainnya. Nah, Mitsuki yang sekarang dihadang Seto dengan gokil ia bisa melewatinya dengan mudah. Namun tanpa sadar Seto membuat Mitsuki terjatuh karena tersandung dan itu dianggap pelanggaran. Seto pun terlihat menyesal dan meminta maaf ke Kazuhiko, tapi Kazuhiko bilang kalau itu nggak apa-apa, malahan itu patut untuk diapresiasi. Saya yang melihat itu pun bilang kalau aja Mitsuki nggak dijatuhkan, itu akan menjadi peluang yang sempurna buat mencetak gol. Tapi temannya berkata kalau Seto itu seperti ragu-ragu saat Mitsuki menyerang dan dia memutuskan untuk bertaruh. Wasit akan menganggap itu cuma halangan bukan pelanggaran. Temannya saya pun memuji keberanian Seto dalam mengambil keputusan. Kazuhiko, Marco, dan Ryosuke adalah pemain yang tidak lagi di level SMA, namun kekuatan Ryuzan yang sebenarnya adalah orang-orang yang tidak terlalu mencolok yang mendukung pondasi timnya. Pelatih Akiko pun meneriaki nama Seto dan memberikan gestur jempol, pertanda dia juga setuju dengan keputusan yang Seto ambil. Dan di sini ada scene yang kocak di mana Marco meminta maaf sambil menangis. Tapi Seto berkata sambil menunjuk Marco jika Kazuhiko dan Ryosuke udah pergi, orang yang bisa membawa Ryuzan tetap di atas adalah dirimu. Itulah yang kita semua pikirkan, jadi yang nggak apa-apa bergantung kepada kita sekali-kali. Marco pun seperti paham dan terlihat tersenyum, namun Kazuhiko berkata kalau kita akan menghadapi masalah yang besar. Itu karena Mitsuki yang dilanggar sebelumnya, ia terlihat memberikan bola kepada Kimista dan udah jelas yang bakalan melakukan tendangan bebas ya Kimista ini. Mitsuki dan Kazama mengambil posisi di tengah dan Oshiba juga ikut maju, namun dia tidak masuk ke dalam kotak penalti tapi malah terlihat ikut menjadi pagar betis. Oshiba di sini memang seperti bertujuan untuk menutup jarak pandang gawang Nakano dan Oshiba juga berkata untuk Kimista bisa mencetak gol. Kimista pun kemudian memejamkan matanya dan merasakan satu kesuksesan dari banyaknya cobaan yang gagal, merasakan bola yang menyentuh jaring. Kimista memang terlihat sangat berkonsentrasi untuk tendangan bebas ini dan saat wasit meniup fluid, Kimista pun langsung mengeksekusi tendangan bebas. Oshiba juga terlihat langsung maju ke depan begitu Kimista akan menendang. Tendangan Kimista nggak terlalu tinggi dari pagar betis tapi itu terlihat sangat cepat. Bahkan gawang Nakano yang penampilan di babak pertama on fire aja dia terlihat tidak bergerak. Namun sayangnya tendangan Kimista kemudian membentur tiang gawang, tapi kayaknya emang itu yang Kimista rencanakan. Bola yang membentur tiang gawang satu dan kemudian membentur tiang gawang satunya lagi membuat bola menjadi rebound dan di sini hanya Oshiba aja yang bereaksi terhadap itu. Akan tetapi saat Oshiba berniat buat mengambil bola rebound, tiba-tiba aja ada Kazuhiko yang berhasil terlebih dahulu menguasainya. Nggak hanya sampai di situ aja, Kazuhiko bahkan mampu buat melewati Oshiba. Nah, Kazuhiko yang menguasai bola dan masih di dalam kotak penalti, ia kemudian dihadang oleh Mitsuki, tapi berkat bantuan Marco yang membody Mitsuki, Kazuhiko bisa dengan mudah mengclear bola. Ya, emang sangat disayangkan peluang Seishiki mencetak gol dari tendangan bebas bisa digagalkan gitu aja. Kimista pun terlihat sangat kesal dan di sini Ryosuke mengsakras dengan berkata, apa tadi Kimista bilang mau dibunuh jika dikasih
kesempatan ini gagal. Pasalnya memang Kimista bilang sebelumnya kalau dia miss, Oshiba boleh membunuhnya. Kimista pun cuma bisa terdiam, tapi di dalam hatinya sangat kesal, bahkan menaruh dendam kepada Ryosuke ini. Di sisi lain, melihat pertarungan Marco dan Mitsuki di babak kedua yang baru aja dimulai, Atomu dan Ura menganggap jalannya pertandingan di babak kedua ini akan sama seperti di babak yang pertama tadi, di mana kunci akan ada di pertandingan 1 lawan 1 antara Marco dan juga Mitsuki. Namun Hoshino berkata jika soal 1 lawan 1 ada orang lain lagi yang juga harus diperhitungkan. Tentu aja yang dimaksud Hoshino, Kazama dan juga Shimura. Nah, saat pertandingan dimulai lagi dan Seishiki masih menyerang, bola kali ini berada di kaki Nitobe. Haibara pun terlihat meminta umpan, tapi Nitobe malah mengirimkan vertikal pass kepada Kazama. Walaupun umpan Nitobe terlihat cepat, tapi dengan baik Kazama mampu menerimanya. Ia pun tinggal melewati Shimura untuk bisa menembus kotak penalti. Hoshino berkata di babak pertama Shimura berhasil menghentikan 4 peluang Kazama. Namun Hoshino nggak berpikir kalau Kazama bakalan terima terus-menerus dikalahkan. Nah, kita balik saat istirahat babak pertama. Nitobe di sini terlihat memegang pundak Kazama dan berkata jika di babak pertama Kazama ditahan dengan sempurna oleh Shimura. Sebenarnya Nitobe di sini senang Kazama dikalahkan. Itu karena Kazama selalu mengolok-olok Nitobe ketika dia terpancing amarahnya. Tapi Nitobe bilang untuk Kazama jangan kalah karena ia adalah striker andalan kita. Kazama yang berhadapan 1 lawan 1 dengan Shimura pun berhasil dengan mudah melewatinya, tapi saat Kazama akan melakukan shooting, Shimura dengan gokil berhasil memblokingnya. Walaupun setelah itu Kazama berusaha mengejar bola, tapi ada Go Nakano yang berhasil membuangnya. Atomu berkata jika Shimura selalu berada di posisi yang bagus, meskipun dia tidak memutarkan kepala untuk melihat posisi lawannya. Ura pun menjawab itu karena Shimura yang selalu menempelkan tangannya kepada lawannya. Terlepas dari lawan yang menguasai bola atau tidak, dia selalu melakukan itu. Menurut Ura, Shimura melakukan itu agar dia bisa mengintimidasi lawan dan juga memprediksi gerakan lawan selanjutnya. Ya, emang ini sedikit mirip dengan manga Aoashi di mana saat Experian melawan Aomori, Baba juga melakukan hal yang sama. Nah, balik lagi ke dalam pembahasan, Niro di sini berkata dengan kesal karena ia melihat Shimura yang menurutnya melakukan hal licik sebelumnya. Niro berkata Shimura menarik Kazama sesaat ia akan melakukan tendangan dan itu membuat keseimbangan Kazama menjadi tidak seimbang. Namun, Kawimura membela Shimura dengan bilang kalau pada akhirnya itu tidak pelanggaran. Seorang back yang bagus adalah mereka yang menggunakan otaknya dengan baik dan cerdik. Tapi Niro nggak terima dan bilang kalau licik ya licik aja. Ini emang sedikit lucu, pasalnya Niro pernah bilang kalau Kazama bakalan kalah sama Shimura yang sama-sama tahun pertama. Tapi sekarang ia malah seperti mendukung Kazama. Nah, buat kalian yang pengen denger Niro berkata seperti itu, kalian bisa lihat di video yang ini. Nah, Sanagi di sini berkata kalau dia mendengar rumor Shimura yang enggak pekaan. Sanagi pun kemudian bilang kepada pelatih Akiko kalau Shimura itu punya kaki yang cepat. Dia pintar, kemampuan lompatannya juga mengagumkan dan tentu aja perasaannya terhadap sepak bola itu luar biasa. Tapi mengapa dia bermain sebagai defender? Kenapa dia tidak bermain sebagai penyerang? Dan ternyata Shimura itu tinggal di tempat yang lumayan jauh tapi tetap memutuskan untuk masuk ke SMA Ryuzan. Shimura menganggap kalau dia bisa bergabung dengan tim terbaik di Jepang, itu berarti dia juga bisa setiap hari melawan pemain terbaik. Ya, memang cukup masuk akal juga pemikiran Shimura di sini. Kalau kalian bisa melawan pemain terbaik setiap hari, itu pasti akan jadi pengalaman yang luar biasa. Nah, kita lalu flashback di mana Shimura berkata ke Sanagi kalau dia itu nggak jenius, cuma punya sedikit bakat menjadi pemain penyerang dan dia sadar diri kalau dia bukan terlahir untuk menjadi penyerang.
Memang cukup sulit menerima itu semua, tapi kisah seorang jenius yang mengalahkan orang biasa yang bekerja keras melawan kisah orang biasa yang berjuang mati-matian untuk mengalahkan orang jenius, bukankah yang itu lebih menyentuh hati? Ya, dari perkataannya sih Shimura menganggap kalau dia ini orang yang biasa-biasa aja dan bakalan mengalahkan orang yang jenius. Tapi BTW saat itu sedang turun hujan dan Shimura kemudian memberikan payung kepada Sanagi. Tapi kocaknya payung itu ternyata milik Ryosuke. Nah, kita balik lagi ke dalam lapangan di mana Seseki yang masih menyerang dan juga Kazama yang terlihat maju lagi berhadapan dengan Shimura. Yuki pun berkata kalau Seseki yang menggunakan dua penyerang yaitu Mitsuki dan Kazama membuat saudaranya bisa bergerak dengan bebas. Ibu kata memang setuju dengan hal itu, tapi itu juga yang membuat beban Kazama menjadi lebih berat. Nah, saat Kazama kembali berhadapan dengan Shimura, ia sadar kalau Shimura adalah defender yang sangat bagus. Dia berbeda dengan Marco yang hanya mengandalkan fisik, Shimura seperti dilatih juga untuk menggunakan kecerdasannya. Pengambilan pose yang rendah memberikan keseimbangan yang baik dan itu juga membuatnya bisa dengan cepat mengambil keputusan selanjutnya. Bahkan, Kazama di sini menyebut Shimura sebagai defender yang seperti mesin. Kazama pun kemudian mengurungkan niatnya untuk melawan Shimura dan lebih memilih untuk mengoper ke samping kepada Satou. Satou pun langsung menembak tapi masih bisa diblok pemain Ryuzan dan berhasil dibuang juga. Tentu keputusan Kazama untuk tidak melawan Shimura mengejutkan semua orang. Bahkan Kurusu berkata apa Kazama menghindari pertempuran dengan Shimura ini. Tapi menurut Kazara kalau keputusan Kazama di sini udah bijak, dimana dia mengoper ketika ada orang yang akan mempressingnya. Penglihatan di sekitarnya juga luas dan dia juga terlihat sangat tenang, namun itu memang terlihat seperti Kazama menghindar dari Shimura. Nah, pertandingan yang udah berjalan hampir 5 menit di babak kedua ini terlihat positif untuk Seseki karena dari tadi mereka terus menyerang. Namun Kai dan Marukawa sadar kalau ini sama aja kayak di babak pertama tadi, di mana Oshibe yang terlihat masih ditahan untuk bertahan, Kazama yang belum bisa memecahkan kebuntuan, Mitsuki yang belum berfungsi dan yang lebih parahnya lagi, tendangan bebas Kimista yang tadi miss. Ryuzan yang begitu kuat bahkan sampai membuat Marukawa merinding. Para pemain Ryuzan yang gak kalah saat 1 lawan 1, mereka benar-benar obsesif dengan semua hal itu. Untuk bisa melakukan semua hal itu, Marukawa gak bisa ngebayangin berapa kali Ryuzan kudu berlatih. Nah, di tempat Aiba, ia tiba-tiba bertanya apa kalian tahu berapa kali di pertandingan ini terjadi one on one. Teman-temannya pun menjawab gak tahu, tapi Aiba kemudian bilang lagi 500. Sedikit lebay mungkin karena jika ada 500 kondisi 1 lawan 1 di dalam pertandingan Seseki versus Ryuzan, maka mereka bakalan melakukan duel setiap 10 detik sekali. Karena pertandingan tingkat turnamen SMA itu cuma 40 menit satu babaknya. Aiba pun bilang lagi kalau dia nggak terlalu paham hal-hal yang begitu sulit. Tapi jika kalian bertanya kepadaku, ungkapan tidak ada kondisi murni one on one itu cuma teori belaka aja. Karena menurut Aiba jika semakin banyak tim memenangkan duel 1 lawan 1, itu akan membuat tim lebih dekat dengan kemenangan. Nah, balik lagi ke dalam pertandingan, Marco yang menguasai bola, ia kemudian mengirimkan umpan yang sedikit keras kepada Ryosuke. Tapi Ryosuke dengan mudah menerimanya, bahkan ia juga sambil melewati Mitsuki. Namun saat ia maju, Ryosuke malah kemudian bertabrakan dengan Usui yang gak tahu datang dari mana. Itu pun dianggap pelanggaran dan Ryosuke dengan cepat mengambil bola, tapi Usui mengulurkan tangannya dan meminta bola kepada Ryosuke. Ryosuke pun di sini sedikit kesal karena posisinya Ryosuke yang seperti ditabrak, tapi wasit berkata kalau itu memang bola untuk Seseki. Para penonton pun bilang itu sedikit aneh karena Ryosuke yang dianggap melakukan pelanggaran, tapi kita juga dapat penjelasannya di sini. Meski Ryosuke yang menguasai bola tadi, tapi di sini Usui terlebih dahulu menempatkan dirinya dalam posisi melindungi bola, dan setelah itu ada Ryosuke yang menabraknya. Ya, jelas itu adalah bola untuk Seishiki.
Ryosuke pun dengan kasar melempar bola ke Usui dan bilang kalau Usui itu bajingan yang menjijikan. Tapi Usui menganggap itu pujian dari Ryosuke. Dan kayaknya sampai sini dulu aja pembahasan kita kali ini. Bye bye.